Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Dan afwan, tadi ada kesalahan teknis. Tadi saya coba pakai akun Sobri, tapi alhamdulillah sudah bisa pakai akun sendiri. Dan tadi pagi saya dapat semacam QR code ya untuk kita mengisi presensi. Insya Allah nanti akan saya presentasikan secara manual juga. Untuk daftar hadirnya sebentar kita cek. Ini dulu, pesertanya sudah ada 12 yang bergabung. Oke, sambil teman-teman coba hadir dalam kelas dari e-campusnya teman-teman ya. Kita coba presensi. Katanya kemarin teman-teman ada yang sempat menyampaikan kalau ada yang terlupa untuk presensi. Jadi di awal kelas ini yuk kita sama-sama mengisi presensinya. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kelas kita di materi fikih wakaf dan zakat atau fikih zakat dan wakaf, karena insyaallah yang akan kita bahas lebih awal adalah tentang zakat. Karena zakat yang lebih prioritas karena ini menjadi salah satu dari rukun Islam dan perlu kita bahas lebih awal dibandingkan dengan wakaf mungkin ya. Tapi dua-duanya akan tetap kita bahas selanjutnya insyaallah. Sebentar saya juga fotokan dulu ini ya, teman-teman semua, supaya nanti kalau misalkan ada yang lupa presensi atau tidak tercantum bisa disampaikan secara manual. Alhamdulillah, teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun ini menjelang akhir pekan, tapi bisa tetap sama-sama menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kalau pertemuan tatap mukanya berarti pertemuan ketiga ya. Kita akan bahas sekarang pembahasan yang sudah masuk ke fikih zakatnya secara langsung. Jadi di pertemuan sebelumnya kita bahas secara umum tentang fondasi dari ilmu fikih. Apa aja, apa itu definisi ilmu fikih, apa manfaatnya, siapa peletaknya, seperti apa perkembangannya. Dan sekarang kita akan masuk lebih khusus sudah ke fikih zakatnya. Bismillah, saya izin untuk share screen. Sebentar, di mana ya? Ini. Oke. Ini bukan. Oh, bukan. Sebentar. Oke, semoga teman-teman nampak jelas di sini ya. Sudah bisa. Jadi ada di halaman 201. Insya Allah kita akan menjadikan kitab Fikih Miyasar ini menjadi salah satu rujukan utama kita dalam membahas tentang fikih zakat dan wakaf. Walaupun nanti ada kitab yang lain juga insya Allah, tapi sementara kita akan menggunakan kitab ini. Teman-teman bisa cari PDF-nya di Google, ada di
web archive, itu webnya legal, insya Allah teman-teman bisa download versi bahasa Arab maupun versi bahasa Indonesia di sana. Kita akan masuk ke fikih zakat langsung. Jadi di sini sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya diawali dengan kitab Thaharah, kemudian kitab salat, kemudian kitab bab tentang zakat. Fikih Miyasar ini ditulis oleh beberapa atau disusun oleh beberapa syekh. Teman-teman bisa baca di sini ya, tim penyusunnya ada 4 orang dan sudah dibaca dan diberi pengantar oleh syekh-syekh yang kita kenal juga. Kita akan masuk ke halaman 201. Sebentar. Ini terlalu jauh. Alhamdulillah, inilah dia kitab zakat. Mungkin sebetulnya ini sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa fikih tentang zakat dan wakaf, demikian juga fikih secara umum adalah ilmu maqasid, ilmu yang dia berkaitan dengan hidup kita dan kita gunakan dalam praktek hidup sehari-hari sehingga dia akan relate dengan kehidupan kita dan sebetulnya rasanya sesuai dengan hati nurani kita. Jadi insya Allah mudah untuk kita memahaminya. Dan mungkin pembahasan tentang definisi, kemudian dalil, teman-teman juga udah banyak yang tahu karena Masya Allah di sini banyak ustaz-ustaz juga, dan mungkin ada beberapa yang sudah pernah mempelajarinya juga di pesantren atau semacamnya. Tapi kita sama-sama murojaah di sini yang udah pernah belajar, dan yang belum pernah belajar, kita sama-sama belajar, karena ini adalah sebuah ilmu agama yang memang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga nggak bisa kita buat semacam opini pribadi. Nggak bisa kita mendiskusikan tanpa tahu seperti apa dasar-dasarnya yang diturunkan secara turun-temurun. Itulah di antara budaya keilmuan Islam ya, ada sanad, ada turun-temurun yang dia itu tetap gitu, tidak berubah. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Bismillah, kita akan membahas tentang kitab zakat dari Fikih Miyasar. Sebetulnya, saya minta maaf sebelumnya ini tidak dibuatkan dalam bentuk PowerPoint, karena kalaupun dibuat PowerPoint sebetulnya isinya akan sama persis dengan ini. Jadi kita akan gunakan yang ini. Dan afwan juga tidak kita gunakan bahasa Arab, kita bahasa Arabnya untuk lebih mengefisiensikan waktu supaya teman-teman bisa langsung take note, ambil bagian-bagian yang memang perlu untuk diambil atau ditulis lagi dan dirangkum sendiri. Jadi kita nggak perlu menerjemahkan satu-satu. Gitu. Bismillah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bab pertama, kitab zakat adalah bab pertama, pengantar tentang zakat. Bear with us, apa istilahnya ya bahasa Indonesianya? Sabar. Kita bersabar ya, belajarnya kita pelan-pelan, walaupun mungkin ada yang udah hafal di luar kepala soal ini. Bismillah, semoga Allah mudahkan untuk kita mengulang kembali dan memurajaah kembali. Pengantar tentang zakat. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah definisi zakat. Kita baca secara bahasa, zakat atau az-zakatu berarti an-nama'u. An-nama'u artinya bertumbuh. Atau az-ziyadatu. Az-ziyadatu artinya pertambahan. Jadi, dua kata ini, segala kata dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang berarti tumbuh atau bertambah, itu bisa kita katakan zakat. Dikatakan zaka az-zara'u, jadi sampai disebutkan zaka az-zara'u, telah tumbuh tanaman itu, menggunakan kata zaka, yang artinya tumbuh, berkembang, atau sesuatu yang bertambah. Itu bisa dikatakan dengan menggunakan, kalau di bahasa Arab kan bisa menggunakan kata zakah atau az-zakatu. Adapun secara syariat, kita sering sekali mendengar istilah zakat ya, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, bahkan hampir lebih dari 80-an ayat dalam Al-Quran menyebutkan kata zakat yang disandingkan dengan salat. Ini menunjukkan betapa
tingginya importance atau kepentingan dari zakat dalam hidup kita setelah salat. Nah, apa maksud dari zakat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Ternyata secara istilah syar'i, zakat adalah sebuah ungkapan, sebuah istilah, sebuah terma tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu. Teman-teman tahu bahwa setiap definisi yang disebutkan oleh ulama tentang sebuah terma itu sangat-sangat definitif, detail, dan menghilangkan segala hal yang di luar hal tersebut. Nah, di sini zakat yang dimaksud adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Perhatikan definisinya, hak yang wajib pada harta, nanti hartanya pun harta-harta tertentu aja. Nggak semua harta ya, dan dia itu sifatnya wajib. Artinya segala hal yang sunnah-sunnah tidak termasuk dalam pembahasan zakat kita. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan infak ataupun sedekah dia tidak akan masuk ke sini. Kemudian ketika telah mencapai nisab tertentu, inilah persyaratan awalnya. Dia mencapai nisab. Sebentar, afwan. Izin sebentar. Teman-teman, ya, ini qadarullah, tiba-tiba anak saya ada rewel, saya izin untuk mengkondisikan dulu, dan sementara disambung oleh suami saya. Beliau juga bidangnya dari ekonomi, dan profesi beliau juga di bidang konsultan bisnis syariah. Insya Allah salah satu concern, dan beliau juga entusiasme dalam bidang social finance ini. Insya Allah dilanjutkan oleh beliau dulu. Saya izin menangi anak saya dulu sebentar. Iya, baik. Bismillah. Bentar. Oke, bismillah. Izin ya teman-teman semuanya untuk melanjutkan pembahasannya. Tapi tadi sampai mana ya? Ada yang mau menunjukkan tadi sudah sampai mana? Sampai ini, sampai zakat secara syar'i, mau menjelasin itu. Oke. Iya. Bismillah ya. Berarti tadi sudah dijelaskan apa namanya zakat secara bahasa ya. Di mana zakat itu adalah pertumbuhan ya, pada dasarnya akar katanya. Dan semisal juga dengan ziyadah. Kemudian kalau misalkan lanjut secara istilah syar'i, zakat adalah ungkapan
untuk suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab. Nisab itu kan sama-sama kita tahu ya, standar minimum untuk dikenakan zakat nantinya, dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu. Jadi syarat zakat itu tidak hanya sekedar mencapai nisab, tapi perlu juga dilihat dari sisi harta apa aja sih sebetulnya yang kena wajib zakat. Jadi tidak semua harta itu kena wajib zakat. Ada turunan-turunan atau ketentuannya gitu ya. Tidak serta-merta kita punya misalkan nisab zakat itu kan 80-an gram emas ya. Kemudian teman-teman misalkan memiliki harta yang setara dengan nisab emas tadi, itu tidak serta-merta langsung kita pukul rata, diambil 2,5%-nya, enggak. Tapi perlu juga dilihat bagaimana sesungguhnya nanti harta yang kena atau wajib zakat gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Zakat berfungsi untuk menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di mana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu atau kita akan dibersihkan, yang dimana juga akan menyucikan. Itu Masya Allah. Sudah tutahhir gitu, kemudian wa tuzakkihim biha, ya sudah bersih gitu. Kemudian lagi suci. Ini Masya Allah. Jadi fadilahnya berlipat gitu ya, combo ini. Masya Allah. Nah, kemudian sedikit sharing teman-teman sebagai penambah wawasan. Di luar sana banyak yang menyamakan, bahkan memandang bahwa zakat itu apa bedanya dengan pajak gitu. Zakat itu bisa nggak digugurkan dengan kita membayar pajak gitu. Nah, itu pembahasan yang unik kan sebetulnya. Tapi sebagaimana yang tadi sudah kita coba bahas ya, dari segi syar'i, zakat itu tidak semua harta kena zakat gitu. Dimana kalau misalkan untuk pajak, itu apapun kena pajak. Tanah kena pajak, bangunan kena pajak, kemudian kendaraan kena pajak. Kendaraan pun nanti beda-beda pajaknya kan. Ada yang pajak tahunan, ada yang pajak per 5 tahunan, gitu. Beda-beda. Nah, sedangkan zakat itu Masya Allah sangat terukur teman-teman. Zakat itu sangat adil dan sangat-sangat melihat bagaimana kemampuan seseorang sesungguhnya gitu. Jadi tidak semua orang dipukul rata kena wajib zakat, tidak. Kecuali zakat fitrah ya, itu wajib. Tapi ketika misalkan bicaranya zakat mal, ataupun zakat niaga, zakat peternakan, pertanian, dan seterusnya, itu tidak serta-merta semua yang bertani itu wajib mengeluarkan zakat pertanian, tidak. Semua yang berternak, tidak semua mengeluarkan zakat peternakannya, enggak. Ada hewan-hewan tertentu aja yang dikenakan wajib zakat gitu. Gitu teman-teman. Tapi nanti ada turunan yang lain, ada namanya zakat niaga. Kalau misalkan kita melakukan bisnis ataupun jual beli gitu ya, dari hasil pertanian ataupun hasil perdagangan, itu beda lagi nanti turunan zakat, berbeda ya. Masya Allah. Jadi sangat-sangat teratur, sangat-sangat super terperinci syariat kita ini, Masya Allah. Berbeda halnya seperti pajak yang main pukul rata aja gitu ya.
ya namanya juga dibuat oleh manusia ya aturannya. Kesamaan dari pajak dan zakat itu hanya satu, teman-teman. Kalau dari kacamata saya ya, itu sama-sama dipungut. Tapi yang pajak itu jelas banyak nas yang melarangnya gitu ya. Bahkan diancam masuk neraka. Ada salah satu hadis, tidak akan masuk surga pajak. Kalau di ayat Quran, ini kita lihat di atau bahasa 103, zakat itu menjadi penyuci. Bahkan di ayat yang lain, itu Rasulullah SAW pada saat itu diperintahkan untuk mengambil, menarik khudz min amwalikum. Ya. Khudz itu kan ambillah gitu ya. Ini kan di ayat ini jelas banget ya. Seperti pajak tapi bukan. Sama-sama diambil tapi sangat jelas ukurannya gitu, sangat jelas ketentuannya. Tidak sembarang orang. Oke, kita lanjut. Itu sedikit insight. Kemudian zakat merupakan salah satu sebab menyebarnya kasih sayang. Ya, Masya Allah, cinta kasih dan solidaritas sosial di kalangan anggota masyarakat Muslim. Kenapa begitu, teman-teman? Mungkin teman-teman yang ikut di pertemuan pertama, gitu ya, setidaknya ada mendengar gitu ya. Saya juga sempat sharing waktu itu bahwa zakat ini bisa dibilang orang kaya aja yang diwajibkan untuk berzakat. Di luar zakat fitrah ya maksudnya. Orang kaya aja yang diwajibkan zakat, kemudian siapa yang dikasihnya? Dalam zakat kan jelas banget ada ketentuan untuk siapa yang berhak juga untuk menerima zakat. Coba kita lihat 8 golongan atau 8 asnaf daripada zakat. Mungkin nanti teman-teman akan lebih mendetailkannya. Kita lebih masuk ke sana nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Mayoritas di 8 asnaf itu adalah, atau golongan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tingkat sosialnya bisa dibilang sosial ekonominya itu lemah gitu. Nah, kemudian yang kaya itu memberikan atau mengeluarkan hartanya untuk mereka. Kalau misalkan kita lihat sekarang, siapa sih yang paling banyak melakukan tindak kriminal? Ini jangan dilihat korupsi ya, tapi yang paling banyak gitu, yang paling banyak melakukan tindak kriminal di kalangan masyarakat, level golongan atau level sosial masyarakat yang seperti apa. Tanpa kita melakukan riset secara real gitu ya, itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat sendiri bahkan masyarakat dengan taraf sosial menengah ke bawah itu mostly kebanyakan yang memang melakukan tindak kriminal atau kejahatan gitu. Apapun bentuknya, termasuk yang berhubungan dengan ekonomi maupun tidak. Yang berhubungan dengan ekonomi kan misalnya perampokan, pencurian dan seterusnya. Kalau yang tidak berkaitan dengan ekonomi ya macam-macam, ada misalkan tindak asusila, kemudian apa namanya hate speech dan lain semacamnya itu. Tapi itu, nah ketika misalkan masyarakat sosial menengah ke bawah itu diberikan tambahan untuk meningkatkan derajat ekonominya gitu ya, istilah kata ya hidup mereka menjadi fine-fine aja insya Allah seperti itu. Dan itulah yang membuat mereka merasa cukup dan tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu mengusik orang lain, tidak perlu mengganggu, terutama mengganggu orang kaya gitu. Karena mereka sudah cukup. Itu salah satu apa namanya mix and match-nya syariat ini.
mempertemukan antara si kaya dan si miskin. Jadi tidak ada istilahnya dalam Islam tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu nggak ada. Tapi dalam Islam itu kita diperbolehkan kaya sekaya-kayanya. Ini jangan sampai keliru ya. Di dalam Islam itu kita dibolehkan untuk kaya sekayanya. Karena nggak ada larangan sama sekali, asalkan memang terpenuhi. Ini salah satu rukunnya. Wajib dia menunaikan zakat, wajib dia memperhatikan orang-orang lemah di sekitarnya, wajib dia menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Itu syarat bagi teman-teman yang pengen kaya sekaya-kayanya ya. Harus memperhatikan aspek seperti itu. Jadi itu menebarlah kasih sayang di kalangan masyarakat akhirnya. Oleh karena itu kita kalau ngebaca sirah teman-teman, kalau ngebaca sejarah Nabi itu, ngelihat para sahabat, bahkan kalau misalkan teman-teman keluarkan lagi ya 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga, itu seingat saya gitu ya, 7 diantaranya itu orang kaya semua, orang berduit semua, orang berharta semua, saudagar semua gitu. Bayangkan 70% gitu. 70% dari yang dijamin masuk surga itu adalah orang kaya gitu. Ya. Tapi kita lihat coba kehidupan mereka. Tidak ada kesenjangan tuh di antara para sahabat gitu. Maksudnya tidak ada yang ini terkait mentalitas juga ya. Di satu sisi terkait kacamata ekonomi materi juga kita bisa menganggapnya demikian, tapi di satu sisi juga mentalitas. Nah, yang kaya ini tidak merasa jemawa, dalam artian mereka nggak sombong. Ya. Masya Allah, kalau kita baca sirah-sirah Nabi itu, mereka duduk bareng, mereka makan bareng, mereka kajian bareng, bahkan sholatnya sholat di tempat yang sama semua di atas kerikil gitu kan, Nabawi kayak begitu dulu. Masya Allah. Mereka yang kaya maupun yang miskin, yang jagoan perang maupun yang lemah, yang dulunya budak maupun yang bangsawan, itu sama semua pada saat itu. Tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan mereka sama semua gitu. Dari segi sosialnya gitu ya, mereka sama-sama diikat dalam ukhuwah Islamiyah yang Masya Allah sekali. Kalau misalkan itu bisa kita terapkan di dunia yang kekinian ini, Masya Allah sekali kan ya. Sangat-sangat adem ngelihatnya, Masya Allah. Yang kaya tidak jemawa, yang miskin pun juga nggak minta-minta gitu, Masya Allah. Tapi yang kaya juga paham akan kewajibannya, mensupport yang miskin juga tidak serta-merta selalu ingin dipandang lemah, tidak. Dia tetap tegar, dia tetap bermental anti minta-minta. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak minta gitu. Apalagi kita melihat Ahlus Sufah ya, Masya Allah. Masya Allah, kalau ngomongin sejarah tuh kita dapat hikmah banyak banget ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut aja. Bagian kedua nih, Masya Allah, sudah masuk ke bagian kedua. Kita masuk kepada hukum zakat dan dalilnya. Zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam dan salah satu dari rukun-rukunnya yang 5. Jadi ini pokok banget teman-teman. Zakat itu bahkan di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 80 kali. Kalau tidak salah ya, di dalam Al-Quran. Itu mengalahi daripada puasa. Dan zakat itu disebutkan dalam Al-Quran hampir selalu katanya itu nempel dengan sholat. Masya Allah. Yang kita tahu sholat itu adalah tiang agama gitu ya, pokoknya Islam gitu ya, yang betul-betul basic daripada Islam setelah syahadat gitu ya. Ini kemudian zakat hampir selalu nempel juga dengan sholat. Maka ketika misalkan ada orang yang
tidak menunaikan zakat ini patut dipertanyakan keislamannya, patut dipertanyakan keimanannya seperti apa. Karena ini hal yang pokok banget gitu. Kenapa begitu? Salah satu hikmah yang kita ambil adalah dari cerita-cerita yang tadi. Dari kisah-kisah yang tadi. Dari sini salah satunya. Zakat itu ternyata bisa menumbuhkan kasih sayang di antara masyarakat. Itu Masya Allah. Karena Islam ini Masya Allah agama yang komprehensif ya. Kalau bahasanya itu kan syamil, mutakamil gitu. Komprehensif lagi luas, universal gitu. Jadi Islam juga ngatur bagaimana hubungan kita kepada Allah gitu ya, yang vertikal langsung ke atas. Juga Islam mengatur bagaimana hubungan kita antar sesama. Itu Masya Allah sekali syariat ini indahnya. Nah, salah satu arahan daripada Allah yaitu zakat. Salah satu hikmahnya kenapa Allah wajibkan ini, Masya Allah, nyambung ke yang amalan kita kepada sesama manusia tadi. Karena kita tidak cukup untuk soleh sendiri. Kita nggak, apa ya, kalau ustadz-ustadz itu bilang surga itu terlalu luas untuk kita isi sendiri gitu. Oleh karenanya Allah perintahkanlah zakat ini untuk kita bisa peduli sesama, untuk kita bisa mengajak orang berbuat kebaikan bersama juga, agar mereka mempertahankan keimanannya. Karena ini salah satu hikmahnya juga ya teman-teman. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu doa yang banyak juga versinya gitu ya, adalah minta pertolongan kepada Allah untuk dilindungi dari 3 hal biasanya yang dalam satu paket di doa itu. Pertama, itu azab neraka. Kedua, azab kubur. Ketiga, kefakiran. Nah, itu 3 doa yang banyak dirangkai dalam satu doa gitu ya. Minta dilindungi dari neraka, azab kubur, dan kefakiran. Karena fakir itu sangat rentan, sangat dekat dengan kemusyrikan gitu. Kalau fakir itu sangat-sangat berpotensi untuk iman kita bisa diperjualbelikan gitu. Istilah katanya kayak begitu. Nggak jarang juga kita dengar kan kalau misalkan di tempat-tempat yang ada musibah, itu ada saudara-saudara kita yang dikasih sekian dus mie instan, akhirnya menggadaikan keimanannya. Waliyazubillah. Kayak gitu. Itu salah satu juga hikmah daripada zakat masuk ke sana. Kemudian masuk ke dalil selanjutnya. Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi, dalil zakat itu sangat lekat dengan dalil sholat. Gitu. Banyak nempel dengan dalil sholat. Ya. Salah satunya di sini. Al-Baqarah ayat 43, ayat awal-awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Masya Allah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini betapa langsungnya perintah Allah gitu. Gamblang banget gitu ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. So, gampang banget. Ini nggak ada interpretasi yang aneh-aneh di sini tuh. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Masya Allah. Kemudian lanjut ke ayat yang berikutnya, ayat yang sama dengan yang tadi ya. Kita diperintahkan untuk mengambil, sesungguhnya
zakat itu diambil ya, bukan kita nganter, bukan kita nyetor, tapi pada dasarnya syariat zakat ini itu diminta untuk ambil zakat itu diminta untuk mengambil zakat, atau pada saat itu pemerintah gitu ya, pemerintahlah yang mengambil zakat, pemerintahlah yang mendatangi kampung-kampung, desa-desa, kecamatan-kecamatan untuk mengambil zakat. Kemudian ada hadis juga, ini Masya Allah, ya, terkait pokok-pokok Islam. Ya. Ini teman-teman nanti harus coba hafalkan dalil-dalil ini ya. Terutama ya ini tiga dalil ini deh. 3 dalil ini yang pendek-pendek. Al-Baqarah 43, kemudian At-Taubah 103, serta hadis. Ya, hadis Nabi SAW yang bunyinya Islam ala khomsin. Ini Masya Allah, umum sekali kita dengar. Ya. Islam itu dibangun atau berdiri di atas 5 pokok perkara gitu. Apa itu? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah. Mendirikan salat gitu ya. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, ini naik haji ya. Islam kalau berdasarkan hadis ini, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga langsung nih zakat, yang keempat naik haji gitu ya, yang kelima adalah berpuasa Ramadan. Nah, Masya Allah teman-teman, kalau misalkan mau diulik dengan adanya harta. Kenapa begitu? Atau apa aja itu gitu ya? Syahadat mungkin tidak perlu harta ya, karena dia hanya di hati dan lisan, Masya Allah. Kemudian nanti turunannya adalah perbuatan. Tapi kita lihat coba masuk kepada sholat. Sholat, apa yang harus kita tutupi pada saat sholat? Aurat tentu ya. Tapi dalam menutupi aurat, itu apa yang kita butuhkan untuk menutupi aurat kita? Otomatis ada sarung mungkin, ada baju, celana, ataupun mukena ya untuk yang muslimah. Itu Masya Allah, dari mana kita bisa dapatkan sarung, pakaian, mukena, dan seterusnya itu? Dari mana kita dapatkan sejadah, karpet, kemudian bangunan masjid, dari mana bisa dapat dananya membangun, dan seterusnya? Tentu dari harta ya. Jadi sholat itu perlu harta. Kemudian zakat, otomatis perlu berharta dulu, baru bisa berzakat. Ya. Masya Allah. Kemudian haji apalagi, Masya Allah. Sekarang nunggu haji bisa 20 tahun, 30 tahun kalau untuk yang reguler ya. Masya Allah. Paling cepat mungkin 15 tahun tuh. Yang reguler. Itu perlu harta. Tidak hanya harta ongkos hajinya doang, tapi ongkos juga bagaimana membiayai keluarga yang kita tinggalkan pada saat selama haji, kemudian bagaimana nanti bawa oleh-oleh juga gitu. Itu perlu harta juga, meskipun oleh-oleh nggak jadi pokok ya. Itu perlu harta juga.
Dan terakhir, Ramadan perlu harta nggak? Puasa Ramadan perlu harta. Kalau nggak ada harta, kita buka pakai apa? Kita sahur pakai apa? Nggak buka-buka ya? Untuk buka puasa. Gitu. Oleh karenanya teman-teman, ada salah satu kelakar dari guru kami gitu ya, terkait jangan sampai kita salah pandang atau salah kaprah terhadap zuhud. Zuhud ya, teman-teman tahu semua zuhud ya, sifat rendah hati, secukupnya aja dengan dunia dan seterusnya. Guru kami itu bilang, silakan zuhud dengan syarat kamu sudah kaya gitu. Karena memang saat ini banyak sekali ya yang salah kaprah terkait kata zuhud tersebut gitu ya. Sehingga ekonomi kita, sehingga pasar kita, sehingga supermarket kita, sehingga pasar modal kita, sehingga aturan ekonomi kita, sehingga perbankan kita, sehingga bank dunia itu dikuasai oleh bukan Islam. Gitu. Karena beranjak dari kesalahkaprahannya memandang dunia ataupun sifat zuhud tadi. Ya. Bahkan dalam 5 rukun Islam ini 4 diantaranya itu harus punya harta gitu kan. Bahkan tadi yang saya sempat sebutkan 7 daripada sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya orang kaya. Ini kalau ada yang sudah searching lebih lanjut, tolong dikoreksi ya, apakah 7 atau 5 atau berapa gitu ya. Saya lupa ingat. Bahkan ada juga peribahasa itu, siapa yang menguasai uang, ya, sekali lagi, siapa yang menguasai uang, dialah yang menguasai dunia. Sekali lagi, siapa yang menguasai uang, dialah yang menguasai dunia. Sekarang siapa yang menguasai uang kita? Ribut-ribut di Indonesia, rupiah melesu dari dolar gitu ya. Itu kan berarti kita dikuasai oleh dolar. Kita seolah-olah memandang dolar itu adalah segalanya gitu. Di satu sisi juga emas itu naik karena memang rupiah kita yang turun gitu ya. Nah, oleh karenanya lah siapa yang punya dolar? Itu let's say Amerika. Amerika lah yang menjadi dikdaya di dunia saat ini gitu. Gitu. Mereka semena-mena mau buat aturan dan seterusnya gitu. Kita akhirnya nge-begging gitu ya. Kita nego-negoan dengan mereka, minta inilah, minta itulah, dan seterusnya. Ini siapa yang menguasai uang, dia yang menguasai dunia. Nah, jangan dikira juga peradaban Islam dulunya itu tidak menguasai keuangan dalam jazirahnya, tidak menguasai perekonomian pada saatnya gitu. Pada saat kegemilangannya dulu, itu Islam juga menguasai perekonomian dan semuanya dikuasai. Bahkan kuat banget gitu ya. Nah, itulah. Next. Jadi panjang cerita-cerita intermezzonya. Jadi itu. Jadi kita perlu harta untuk bisa merampungkan keislaman kita gitu. Khusus pembahasan kita pada malam ini ataupun perkuliahan kita ya,
di kuliah fikih zakat amat lekat bahasannya tentang harta gitu. Ini bahasannya harta. Lanjut ke dalil berikutnya. Hadis Nabi SAW yang beliau berwasiat kepada Muaz ya radhiyallahu anhu. Waktu itu Muaz diutus oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Kita baca artinya saja. Jadi Muaz dipesankan oleh Rasulullah SAW, ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku, maksudnya Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Lalu bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka beritahu pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu pada setiap hari dan malam. Lalu bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka beritahu lagi kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang wajib maksudnya ya. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Insya Allah. Ini dalil tentang zakat itu sangat-sangat gamblang ya teman-teman ya. Sangat-sangat clear, jelas gitu ya. Tidak ada perdebatan bahwa zakat itu adalah suatu syariat yang pokok, yang wajib. Ya. Bahkan tingkat wajibnya itu sangat lekat atau sangat berdekatan dengan sholat 5 waktu. Teman-teman bisa kerasa nggak sih ya? Kita dalam sehari semalam kan diwajibkan sholat 5 waktu gitu ya. Nah zakat itu di bawah itu loh gitu. Bisa kerasa nggak teman-teman? Kewajiban zakat itu di bawah sholat loh, di bawah sholat persis gitu. Sholat 5 waktu gitu. Kalau kita ngerasa meninggalkan sholat itu kan gelisah. Kita ngerasa ada yang kurang. Seharusnya semestinya zakat pun kayak begitu gitu. Kita udah menunaikan zakat nggak ya tahun ini? Hitungan zakat saya itu betul nggak ya gitu? Apa kurang tuh Rp1.000 kemarin? Gitu. Harusnya bisa sampai seperti itu gitu. Bahkan banyak ulama yang menganjurkan itu zakat itu dilebihkan nilainya daripada kurang gitu ya. Daripada kurang. Kalau lebih itu terhitung sedekah, kalau kurang ya tetap terhitung hutang, ya harus dibayarkan. Karena itu kan perintah dari Allah langsung gitu ya. Dan zakat ini juga hubungannya dua sekaligus, menjadi kewajiban kita pada Allah dan menjadi kewajiban kita kepada 8 asnaf juga gitu ya. Menjadi kewajiban kita kepada fakir miskin, kepada kemudian contoh kata adalah si mu'alaf misalkan, dan lain semacamnya. Itu insyaallah. Berdasarkan perusahaan gitu ya, mendampingi beberapa perusahaan, termasuk diantaranya itu selain manajemen keuangan, kemudian pajak, itu kita mendampingi bagaimana mereka harus tepat waktu mengeluarkan zakat dengan hitungan yang tepat juga, gitu. Dengan hitungan nilai nominalnya yang tepat. Gitu. Ini Masya Allah ujian gitu ya, ujian buat kami, ujian juga buat perusahaan yang kami dampingi itu Masya Allah, karena memang menerapkan syariat di tengah-tengah belum maraknya gitu ya syariat diterapkan di negeri kita, itu ada tantangan tersendiri luar biasa gitu. Kita menghadapi manajemen yang belum paham juga terkait bagaimana
bagaimana sungguhnya zakat itu wajib ditunaikan gitu ya. Ada juga kita menghadapi bagaimana para manajemen itu apa namanya memainkan laporan keuangannya untuk tidak sampai kena nisab zakatnya gitu ya. Luar biasa. Ada juga yang Masya Allah sangat bersemangat, tapi memang tidak tahu bagaimana sungguhnya cara yang menghitung zakat, mana saja harta atau akun-akun yang termasuk dihitung zakat, mana ada juga yang nanti yang akan menjadi pengurang zakat. Itu dia nggak tahu, tapi semangat ingin menunaikan zakat, kita coba bantu, kemudian dia bilang, daripada kurang, lebihkan aja. Masya Allah semangatnya. Jadi itu warna-warni apa namanya atau dinamika penerapan syariat ya di dunia modern ini. Insya Allah. Itu sungguh kaum muslimin di seluruh dunia itu telah berijma ya, tentang wajibnya zakat, dan para sahabat juga sepakat memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarnya. Dengan demikian kewajiban zakat ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Masya Allah. Teman-teman, untuk wajibnya zakat ini harapannya teman-teman, meskipun kita juga belum sampai mungkin ya, belum sampai ke taraf yang diwajibkan untuk zakat atau harta-harta kita juga boro-boro kena zakat gitu ya. Kita yang perlu dizakati gitu mungkin ya. Kita lah mustahiknya gitu mungkin ya. Tapi ini adalah insight, ini adalah ilmu dalam syariat kita. Ini adalah sebuah pokok dalam ajaran kita. Agar supaya nanti ketika teman-teman sudah sekiranya menjadi orang-orang kaya, Masya Allah ya, sudah menjadi orang-orang atau entrepreneur, pengusaha atau ilmuwan, ulama gitu ya, atau dai kondang misalnya, Masya Allah, content creator misalnya juga, dan yang lain semacamnya, itu ketika hartanya sudah mencapai nisab, ingatlah kewajiban ini gitu. Ingatlah ada kewajiban zakat yang tipis banget dengan kewajiban sholat gitu. Was-waslah terhadap harta kita, bukan karena harta kita sedikit, tapi ketika harta kita banyak, was-waslah kita sudah menunaikan zakat belum ya gitu. Was-waslah nanti ketika sudah punya harta, kita udah menunaikan zakat dengan benar nggak ya gitu. Jangan-jangan kurang gitu. Kalau udah was-was kayak begitu, tanyakanlah ke ahli ilmu gitu. Nah, salah satu upayanya juga sekarang teman-teman dibekali dengan impian teman-teman lah yang akan menjadi muzaki nantinya, yang menjadi penunai-penunai zakat terbaik umat ini, Masya Allah. Gitu. Nah, mungkin nanti di next pertemuan kita akan membahas bagaimana sungguhnya ancaman-ancaman daripada orang yang mengingkari zakat, orang yang nggak mau bayar zakat, orang yang pura-pura nggak tahu bagaimana sungguhnya hartanya udah kena wajib zakat gitu. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahasnya. Oh iya, tadi ada request dari Ibu Aisyah untuk nanti teman-teman diharapkan apa namanya, bentuk grup gitu ya, membuat grup untuk kemudian setiap pertemuan nanti kita bergilir presentasi, insya Allah. Sekali lagi teman-teman, diharapkan nanti bisa buat grup gitu ya. Satu grup mungkin bisa terdiri dari
4 orang gitu ya, atau 3 orang cukup juga untuk bisa dalam setiap pertemuan kita sebelum mulai materi gitu ya, atau bagaimana nanti konsepnya, itu memulai dengan presentasi dulu. Presentasi apa yang akan dipresentasikan ini nanti belum dapat update juga nih, apakah sesuai kesepakatan atau berdasarkan materi atau hanya memaparkan isu-isu atau gimana nih? Tentang aspirasi. Oh, materi yang berkaitan dengan materi aja Pak. berkaitan dengan materi ya, Masya Allah. Oke, berkaitan dengan materi, tapi biar agak seru gitu ya, biar agak seru, dikaitkan dengan bagaimana fenomena di zaman sekarang. Baik itu misalkan ada kasus kekinian, atau teman-teman ingin mengaitkannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di negeri kita ataupun di dunia gitu ya, di negeri-negeri orang gitu, boleh. Pokoknya dikaitkan dengan isu-isu kontemporer. Nah, menarik tuh kayaknya. Selain memang kita bahas materi yang Masya Allah gitu ya, tapi kita juga lihat realitanya di dunia sih kayak gimana sih sekarang gitu ya. Itu mungkin ya. Menarik nggak? Insyaallah, insyaallah. Masya Allah. Iya. Jadi juga bisa saling berbagi wawasan di kalangan teman-teman gitu kan ya. Dan Anda pribadi pun juga pengen banget dengar pandangan daripada teman-teman gitu ya, atau wawasannya. Jadi kita sama-sama saling belajar juga. Jadi bisa berapa orang satu kelompok? Oh iya, Assalamualaikum teman-teman. Ini udah dibagi tapi tadi sambil menyimak. Coba kita hentikan presentasinya, kita cek dulu siapa yang hadir di sini. Kayaknya tadi sudah bertambah juga. Sambil kita save untuk kalau misalkan tadi ada yang ketinggalan presensi ya, minta dipotong. Oh. Soal kita suka. Total satu kelas ada berapa? Satu kelas teman-teman ada berapa? Kayaknya kalau di presensian dari Parenta itu banyak ya, tapi kayaknya sama yang hadir. Sama yang Masya Allah. orang Bu satu kelompok. Gimana? Kalau digabungin sama yang online, ininya bisa satu kelompoknya bisa 3 sampai 4 orang. Tapi mau bikin berapa kelompok dulu gitu. Teman-teman sekelas tuh ada berapa ininya? Kalau di presensi itu ada 23, ada 24, tapi emang bener segitu kayaknya hadir kan nggak lebih dari 15 gitu. Iya Bu, soalnya sekarang mahasiswanya nambah di semester 2. Cuma kebanyakan online. Oke. Terus yang ikut kelas online nggak ikut kelas yang offline nggak ikut online gitu? Enggak, jadi kalau di mata kuliah Parendra itu kan ada presentasi juga. Jadi dicampur yang ininya, satu kelompoknya ada yang offline sama juga ada yang online. Jadi yang online itu ikut presentasinya lewat Zoom kayak gitu. Oke. Masya Allah. Teman-teman hari di sini tuh kayaknya bentar. Di sini ada Iya. Masya Allah. Mungkin sambil menunggu ketetapan atau ketok palu untuk konsep grup dari teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, mangga
ya, monggo, tafadhol, Masya Allah, silahkan, ada yang ditanyakan juga boleh. Teman-teman, apa ini kemarin tuh yang ngirim email namanya Abi Ganim itu siapa ya, lupa lagi. Abi Ganim, Oh, saya Bu, Muhammad Wawan Oh, Bu. Muhammad. Muhammad Oh, Wawan Muhammad. ya. Siap-siap, kita cantumkan dulu. Ini ada Mas Heru juga ya, Mas Heru Andrian baru join Iya, Pak. tadi keluar ya. Izin Pak, tadi di jalan Oh, kehujanan. Oh iya. Oh, juga. qadarullah, iya. Ya udahlah, daripada nggak sama sekali, penting masuk dulu gitu Pak. Masya Allah. Barusan ceritanya kita habis ini foto buat di absen manual, Iya, jadi di foto kita ulang lagi. mungkin. Di foto Oh, ulang. baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya. Oke. Iya. Masya Allah. Saya izin juga ke Izin teman-teman terlambat semua ya, mungkin. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Semoga Allah mudahkan. Nanti ada recordingnya juga, insya Allah. Insya Allah. Ya. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua juga mungkin beberapa pertemuan selanjutnya. Jadi waktu itu kayaknya beberapa teman-teman ada yang kita udah sempat kenalan. Beliau suami saya, namanya Nurul Rizky Adriansyah, dan beliau bekerja juga di bidang konsultan bisnis syariah dan punya entusiasme juga di bidang social finance, dan banyak bergelut sebagai mungkin bukan praktisi dalam bidang di karirnya ya, tapi pengalaman-pengalaman soal social finance juga lumayan banyak gitu. Kalau saya lebih banyak ke mungkin teorinya gitu ya, karena akademis sekali, tapi insya Allah kita berusaha untuk mengkolaborasikan supaya jadi nggak teori-teori aja gitu, justru lebih banyak disampaikan dari orang yang karena saya lebih banyak terjun langsung gitu ya, jadi bisa lebih banyak sharingnya gitu. Jadi semisal di pertemuan selanjutnya teman-teman menyimak dari beliau, saya izin untuk tapi kita juga di setiap sebelum kelas ini selalu berdiskusi dulu, jadi apa yang kita sampaikan itu memang yang sudah kita diskusikan gitu. Oh, ada yang bertambah lagi ini, Akhwan Al-Farizi. Mas Akhwan ya. Mas Akhwan Al-Farisi. Insyaallah. Yang baru berarti yang mana? Yang belum pernah bertemu. Kemarin yang belum pernah bertemu tuh Ricky mungkin ya, Ricky Hanafi. Pak Amiruddin juga belum pernah bertemu dengan aku. Boleh teman-teman yang memungkinkan buat on cam, kita on cam dulu. Kayak perkenalan ulang lagi ini. Enggak apa-apa, enggak. Oh, ya, Masya Allah, nih ini tersebar ya di seluruh penjuru bangunan. Ada yang di dalam ruangan, ada yang juga sedang di luar. Masya Allah. Wih, makin banyak yang buka kamera nih. Masya Allah. Nah, foto nih, cakep semua nih. Kalau kayak begini kan enak di fotonya nih. Ada ini bukti hadirnya gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz Syu'eb. Anak kecil. Kenapa dibuka? Masya Allah. Kecil Pak. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Ustazuna Al-Mukarram. Ya, Pak Amiruddin, Masya Allah. Ya Pak, hadir Pak. Iya. Domisili di mana Pak? Tinggal? Di Sukaraja Pak. Oh, Sukaraja, Masya Allah. Iya, iya. Ya, kami ini di gunung nih Pak, di Ciapus. Oh, di Ciapus Pak ya? Iya. Ya Allah, Syu'eb.
Oh, Pak Slamet juga nih, Pak Slamet Juga sama di Sukaraja. Sukaraja Hadir, juga. Pak. Iya, Pak. Insya Allah. Ya, ya, ya. Kemarin kita baru perkenalan. Kita bagi kelompok dulu mungkin ya. Boleh, boleh. Kita sudah ada 4 pertemuan ya sama tugas kemarin itu, jadi masih ada berapa belas pertemuan ya, sebentar kita cek dulu. Bisa 16 dikurangi 2, 14. Sudah ada 4, mungkin kurang lebih 10 atau kita bikin 9 kelompok atau 8 kelompok juga nggak masalah sih. 8 aja. 8 kita mengantisipasi hal-hal yang kalau misalkan ada nggak memungkinkan untuk presentasi gitu ya. Nanti juga bisa dalam satu pertemuan bisa 2 presentasi. Jadi presentasinya ini aja teman-teman, simple, singkat gitu ya. Tidak perlu lama-lama, mungkin 15 menit cukup. Di sini berarti sudah ada, kita mau dipilihin apa milih sendiri kelompoknya ini? Pilih aja Bu. Gimana teman-teman enaknya? Dipilihin aja Bu. Ditentuin. Pilihin aja ya. Oke. Tapi khawatirnya ini nanti nih. Oh, kita Tidak. pakai ini aja apa yang name roll gitu. Wheel of names. Biar lebih adil. Siapa aja ini? Banyak banget. Ini yang hadir aja yang mau di ini apa bagaimana? Iya kan, teman-teman betul memang sekelasnya ada 24 harusnya. Iya Bu, banyak Bu. Cuman yang hadir ya ini aja paling. Yang lain-lainnya kayak di sini Muhammad Ubaidillah ada nggak coba? Ada. Oh, Muhammad Ubaidillah ada ya. Kemudian Azmi Ada Ibu Ubay. Azra. Oh iya siap. Azmi Azra ada. Muhammad Wawan ada, tadi kelihatan. Muhammad Afwan Al-Farizi ada. Harus Sucipto ada. Denny Kusmana siap. Denny Kusmana ada. Arif Rahman Hakim ada. Iya. Alma Mardiana ada. Amiruddin ada. Muhammad Fuad Mansur kayaknya tadi ada ya. Muhammad Fuad Mansur ini kok kelihatan. Haji Fuad tuh Bu ada Bu. Haji Fuad. Oh, Haji Fuad. Haji beliau Mas. Oh, Masya Allah. Iya. Mantap, Masya Allah. Afwan, Pak Haji. Ampun. Ampurannya. Muhammad Zaidah Fadlan. Ada nggak ya? Hadir Apa, kok. Pak? Itu. Hadir. Oh iya, sedang ini juga nih. Sambil budet dulu. Sambil budet dulu. Muhammad Miftahus Sobur. Iya Bu, Miftah jarang Hadir masuk. tuh. Ada. Oh, Jarang ya. Miftahus Sobur. Ricky Hanafi tadi ada. Ngurusin dunia. Oh, Masya Allah. Pebisnis apa gimana? Kang Galon, Pak. Bisnis galon. Apa? Tukang galon. Oh, Masya Allah. Punya itu Enggak, ya, kerjanya depot air gitu. Lagi cari nafkah buat nikah. Yang di itu apa namanya? Cleo. Pasir Jambu dekat GSS. Cleo ya? Apa Bukan. aku? Aqua bukan? Oh iya. Kemudian Ricky Hanafi ada. Slamet Warsono ada. Redi Kurniawan. Ada pernah datang? Iya Bu, nggak pernah hadir. Ready tuh. Oh. Redi Sobur itu ya. Kemudian Sukhaib Abdul Hakim.
Masya Allah, Su'aib. Oh ada Su'aib. Su'aib itu. Su'aib. Mm-mm. Ustaz Yang Su'aib. pakai Suhaib yang gitu. pakai yang pakai peci tadi, Su'aib. Oh, iya. Kemudian Ustaz Ayatullah dia mah, Bu. Indra Hidayat. Ayatullah Indra Hidayat nggak ada ya? Tadi siang ada Bu, cuman sekarang nggak ada nih. Jadi kadang masuk kadang enggak tuh Ayatullah itu. Kadang ada. Heru Andrian ada tadi ya? Iya. Kemudian Ade Suryanto. Belum pernah hadir Bu, belum pernah. Oh, Masya Allah. Endang Wibiksana. Sama Bu, sama. Muhammad Fakih juga. Sama Bu, iya. Siti Latifah Dadang juga. Iya, Siti Latifah, Kak Dadang. Dia nggak pernah masuk Bu dari awal. Yang mana sih Siti Latifah? Itu yang itu. Yang mana, Kang? Rek didatangan kosna imahna. Kasihan itu Alma gak ada temennya, Mangge. Ketua Iya. kelasnya siapa? Ya, ketua kelasnya siapa teman-teman? Bisa Arif. Arif main yuk. Adiru. Yang mulia Arif. Arif lagi Yang nonton. mulia. Mungkin Tes ini lagi apa sholat, namanya? Ya, yang mulia, yang mulia Arif Tuan. atau siapa yang sering komunikasi dengan Alma ya? Iya, Teh Alma. Arif atau Alma nanti dikirimkan siapa teman-teman kelasnya yang memang nggak pernah masuk, ya, biar nanti Di follow up sama Rendra. ya. Tapi maksudnya untuk kepentingan kelompok ini, jadi kan nanti ada 3 sampai 4 orang ya paling enggak. Nah, nanti yang nggak masuk itu entah kita sebar atau yang kita memang jadikan satu kelompok sendiri gitu. Dia sekelompok nggak ada penjelai semua. Jadi ada satu hari kosong gitu, nggak ada presentasi. Ya udah, iya kayaknya baiknya gitu ya. Nanti kita coba sesuaikan. Jadi untuk apa namanya, untuk kelompok ini kayaknya ditentukan aja, Uma. Oke. Tentukan aja. Nanti dikirimkan lewat ketua kelas mungkin ya nama-namanya. Itu loh Teh Alma juga. Assalamualaikum Pak. Ya Teh Alma bisa. Halo Pak, maaf Pak. Ibu, ya boleh ya kalau kita untuk kelompok saya kan saya kebetulan di Sukaraja, Bu ya, ada beberapa orang. Kita untuk bikin kelompoknya yang kelompok kami yang deket-deket aja Bu, biar gampang koordinasinya Bu. Oh Ya, begitu, Kang. regional gitu ya, regional Sukaraja. Ya, soalnya kan deketan Bu, biar gampang kalau komunikasinya bisa ketemu kerja bareng gitu. Si Denny. Parah. Ya, nanti kita pertimbangkan ya, insya Allah. Ya, makasih Pak. Sekarang biar kita Oh, mau disebutkan sekarang? boleh sih. Ntar aja bikin grup dulu aja, Bu. Santai amat Haji Puan. Sambil baringan ya, Masya Allah. Awas nih, bentar lagi sehat. bocan nih, bocan. Udah masuk jam bocannya ya. Begadang Pak, begadang Fuad. Enggak ada. Baik, sehat. Persib kalah. Sakit hati. Oh iya. Sakit hati ya. Persib kalah ya. Persib, Mbak. Akhwan nonton Persib. Kita buatkan kelompoknya dulu aja kali ya, yang memang sudah ada timnya atau mau sama siapa, udah tahu kelompoknya. Kayak tadi tim-tim yang di Sukaraja boleh sekelompok itu, biar kalau misalkan mau diskusi offline bisa ketemu langsung gitu ya. Boleh kita coba tim satu siapa aja berarti teh Pak Amiruddin? Untuk di Sukaraja saya sendiri, terus sama Pak Riki, Pak Slamet. Riki Hanafi kayak tadi ya? Iya. Riki Hanafi ya.
Dan selamat Pak Selamat. Masya Allah. Ini tadi bertiga, kayaknya cocoknya tiga-tiga aja ya. Tiga-tiga aja kali ya. Kemudian kelompok kedua ada yang mau mengajukan. Kelompok kedua. Ada dari Cilebut. Regional Cilebut, boleh. Jangan gitu tuh Bu, nanti ada yang per circle gitu Bu. Biar gampang komunikasinya, Bos. Bapak, sok yang Darul Ulum 4 orang. Nanti tawuran circle mau. Tawuran. Atu orang sorangan ih. Ih, bodo amat. Soalnya kalau kita berbenturan waktunya sama kerja juga nanti agak susah Pak. Kalau misalnya kita berjauhan Pak. Si Arif kasihan kan Arif rumahnya banyak. Malah lebih gampang ya Pak kalau kita deketan koordinasinya Pak. Betul. Iya, yang memungkinkan untuk deketan boleh satu kelompok, tapi yang jauhan nanti bisa online. Jadi nanti kita pilihkan yang memang nggak ada kayak nggak sedaerah atau regional, kita buatkan tim sesama yang jauh-jauh juga. Tadi siapa tuh yang di tim keduanya, siapa yang di pesantren? Darul Ulum Bu, Darul Ulum 4 orang. Ya. Siapa Cilebut. aja itu? Yang di pesantren dulu mungkin? Ya, Denny Kusmana. Denny Kusmana, kemudian Muhammad Zaidah Padlan. Sebentar. Muhammad Zaidah Padlan. Mana itu teh orangnya, coba ada dia tuh di sini ya? Muhammad Zaid. Itu barang itu. Oh iya. Atap ini. Muhammad Ubaidillah. Kemudian Muhammad Wan Mansur. Dapo. Mang Denny udah mukbang bae eta Mukbang ya. Insyaallah. Mie apa tuh? Indomie atau Sedap atau Sakura nih? Mie soto. Indomie. Mie tek-tek. Kemudian tim ketiga ada yang mau ngajuin lagi, ada yang rumahnya deketan lagi. Tim Darul Ulum, Muhammad Wawan, Arif Rahman Hakim, Muhammad Akhwan sama Hari Sucipto. Asik, Darul Ulum nih. Dari 2 ya? Maksudnya Alma tuh masukin. Muhammad Wawan. Iya. Muhammad Akhwan. Atau itu si Andra, kan belum makan si Andra. Terus Arif Rahman Hakim sama Hari Sucipto. Arif Rahman Hakim. Hari Sucipto. Udah yang lain teh tidak ada ininya nih. Tidak ada request lagi. Oke. Sisanya Alma, Azmi, sama Sueb ya bertiga tuh. Oh, Sueb. Alma, Azmi, siapa lagi yang belum? Udah lain ya. Sueb gak ada kabar nih, Sueb gak masuk kemana Sueb. Tapi kerjanya nggak harus ketemu juga kan teman-temannya. Bisa bagi tugas. Kalau memang lagi ketemu di kampus, kamu kerjain ini. Oke. Itu yang siapa namanya? Heru Andrian juga belum masuk ya? Heru. Apa? Jebol. Masuk Alma aja, masuk Alma. Ini dulu. Nah, boleh Mas Heru. Mungkin headsetnya dilepas dulu mungkin. Suaranya kecil dan ada feedback. Izin mikrofon headsetnya mungkin enggak. So imut. Izin buat
sama teman-teman rekan yang lain, saya kan salah satu mahasiswa baru ya. Izin perkenalkan juga Pak. Mungkin ini forum saya perkenalkan diri juga. Buat ketua Arif atau yang aktif terlihat Mbak Alma ya. Langsung ke intinya. Bantu, misalkan memang harus ada apapun tentang kuliah ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan bisa dilibatkan juga karena saya terhitung yang baru dan memang kuliahnya ini kan karena online juga. Rumah saya di Cibarusa, kerjanya juga di Cikunir. Ya nggak apa-apa kalau misalkan nanti ada kegiatan kuliah yang mengharuskan bisa lewat telepon atau apapun, saya siap gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mohon bimbingannya juga, terlebihnya buat Bapak sama Ibu Pak. Izin. Ya. Iya, Masya Allah nih. Semangat. Kita masukkan ke tim 4 kalau gitu ya. Nanti kita kirimkan ke Teh Alma biar dikirimkan ke grup list namanya supaya bisa nama-nama timnya ya. Ya Mas Heru, nih teman-teman juga sudah pada kenal kan? Sudah. Ya Masya Allah. Berarti Mas Heru full online ya Mas Heru? Ikutnya. Masih ke mute itu. Mic-nya masih mute. Lupa dulu. Mas Heru, ini mic-nya di-on-kan dulu mungkin. Iya, mungkin kalau buat 1 bulan sekali bisa Pak, Bu. Kalau buat setiap Sabtu itu kayaknya saya agak kesulitan buat izinnya sih. Tapi kalau gitu, 1 bulan kan bisa. Oh iya. Sejauh ini juga kita belum ada. Iya, belum ada ke kampus juga sih. Insya Allah semoga nanti kapan-kapan sekali-sekali ada. Nantilah kita sekali ya. Sekalinya ketemu harus ngeliwet atau kita nih. Mantap tuh Pak. Ya, bisa dikondisikan tinggal Pak Wajibu itu mah Pak Wajibu. Tenang. Nanti yang di pondok itu nyiapin ya. Siapa? Transfer aja ya. Biasanya masakan orang pondok mah enak. Iya. Jangan kalah sama Mbak catering. Selamat. Mana Pak Selamat? Boleh ditunggu undangannya, nanti kita bisa datang juga insya Allah. Insya Allah. Nanti di donatur sama Pak Slamet dikasih otak-otak. Mantap banget kan. Oh, Masya Allah. Mantap ya Tama. Oh, Pak Slamet juragan otak-otak ini ya. Juragan, Pak. Minggu depan. Juragan ya. Minggu depan gas. Nanti kita minggu depan ada jadwal di Jumat nih kalau jadi. Besok aja ayo. Besok ada punya umum, ada Habib. Besok aja ngeliwat sama Habib di kampus. Boleh. Barakallah fikum. Berarti sudah ada 4 tim. Sudah ada 4 kelompok ya, Insya Allah. Nanti sisanya akan dibagi langsung mungkin ya. Nanti kita tuliskan sisanya yang belum Oke. masuk ke list. Alhamdulillah. Iya. Sampai sini teman-teman semua apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Iya, enggak. Jadi kan berbicara tentang ini Bu ya, tentang zakat, terus tadi agak menyinggung tentang pajak ya. Secara secara hukum Islam kan pajak katanya tadi kata Pak Rizky ya, itu bisa dibilang tidak boleh dalam Islam Pak ya. Terus kita sebagai warga Indonesia yang baik gitu, apakah emang harus bayar zakat juga apa emang nggak apa-apa gitu? Iya. Ya, Masya Allah nih, pertanyaan bagus banget. Karena memang sekarang negara mana sih yang nggak ada pajaknya? Yang nggak ada pajaknya gitu ya. Ya menarik. Adapun memang pembahasan tentang pajak
dari kacamata Islam ini banyak banget ya, sudah dibahas oleh para ulama, Masya Allah, dari ulama-ulama klasik sampai juga ulama-ulama kontemporer kekinian, Insya Allah. Pada dasarnya, kalau misalkan kita kembali ke definisi dulu, pajak itu sungguhnya yang apa, yang mana gitu ya. Tapi yang kita dapati adalah pajak itu secara umum yang diambil terhadap apapun yang kita miliki gitu. Apapun yang kita miliki. Dulunya pajak itu dikenal untuk biaya ya istilah kata kalau sekarang tuh biaya cukai ya. Betul. Dulunya biaya cukai. Tapi semakin sekarang ini pajak itu merembet kemana-mana. Termasuk juga kalau kita beli beras di supermarket itu kena pajak juga dan seterusnya. Itu. Dan kemudian bagaimana hukumnya? Hukum awalnya, hukum dasarnya gitu ya, itu memang tidak dibolehkan. Tapi ketika misalkan itu dibawa pada dunia kekinian atau let's say kita sekarang di Indonesia yang memang APBN terbesarnya adalah pajak gitu ya. Itu Masya Allah kalau teman-teman lihat komparasi antara pemasukan pajak gitu ya dengan pemasukan keuntungan, kan negara ini punya BUMN ya, badan usaha milik negara. Kan namanya badan usaha milik negara, kalau bayangan kita dia dong yang harusnya membiayai negara kan ya. Tapi ternyata teman-teman itu jomplang banget bagaimana kontribusi BUMN dibandingkan pajak. Itu Masya Allah sangat-sangat jauh banget. Pajak kita tuh luar biasa sangat membantu untuk keberlangsungan negara ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah memang pada dasarnya dalam Islam kita tidak ada mengenal pajak kecuali terhadap apa namanya orang non Muslim itu ada mengeluarkan iuran gitu ya. Apa namanya? Jizyah ya betul. Ada jizyah bagi orang-orang kafir gitu ya kepada kekhalifahan muslimin pada saat itu. Masuk juga di zaman Nabi ada jizyah. Tapi itu bukan pajak karena memang orang-orang tertentu lah yang dikenakan jizyah itu. Siapa itu? Ya orang-orang kafir yang sudah didakwahi tapi nggak mau meluk Islam, tapi mereka tinggal di area Islam gitu, area di pemukiman atau di wilayah yang dinaungi atau diberikan jaminan keamanannya oleh muslimin itu. Nah, sedangkan pajak ini seperti yang kita sampaikan tadi, pajak itu nggak kenal tua muda, apapun agamanya, apapun profesinya, itu sama-sama semua kena pajak pada apapun yang dia miliki atau dia pakai gitu ya. Nah, siapa itu? Banyakan amat ini iya, siapa ini? serius banget Muhammad. Fadlan dan kawan-kawan. Ya itu. Jadi pada dasarnya memang tidak ada dalil kuat yang bisa membenarkan terkait pajak. Akan tetapi pada era sekarang ini itu kita tidak bisa dilepaskan olehnya gitu. Jadi apa boleh buat gitu ya. Apa daya. Kita mengikuti aturan yang ada selama itu memang tidak menzolimi hak-hak kita ataupun juga hak-hak dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin kalau bisa diibaratkan sama seperti mata uang rupiah, kan uang kertas dan uang termasuk rupiah dan mata uang lainnya pun sama kan, dia ada ribanya, namanya
apa sih mata uang yang bukan dari emas dan perak ya. Tapi bagaimanapun juga kita mau nggak mau pakai rupiah. Kalau enggak ya tidak sesuai dengan negara dan juga tidak diterima juga. Bahkan itu melanggar konstitusi. Kalau misalkan teman-teman ngotot nih ya, teman-teman ngotot punya mata uang sendiri gitu ya. Misalnya di kampus Sirojul Falah itu nggak mau pakai rupiah, pakainya dinar dirham gitu. Itu bisa saja dianggap melanggar konstitusi gitu. Karena tidak mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku. Kayak Bitcoin aja. Bitcoin susah pun belanja di tukang sayurnya nanti. Iya, beli otak-otak bingung nanti tuh Pak Slamet. Jadi bisa disimpulkan ini Pak ya, kalau misalnya kita bayar pajak ya silahkan gitu ya. Maksudnya kalaupun nggak bayar tuh tidak menjadi dosa gitu buat kita sebagai orang muslim gitu. Ataupun misalnya kita bayar pajak pun tidak apa-apa gitu kan. Oh, baik. Tapi ya ini hati-hati ya teman-teman. Bukan berarti kita juga sebagai umat muslim dibolehkan tidak bayar pajak. Bukan seperti itu. Hanya saja kita menolak dalam hati gitu ya. Tapi itu tetap terhitung kewajiban kita kepada ulil amri gitu. Paham nggak? Oh iya. Karena itu adalah kesepakatan kita tinggal di mana sih sekarang? Di Indonesia kan ya. Kita bisa pindah ke negara lain nggak? Bisa aja. Bisa kan ya. Dan di negara lain pun ada pajaknya. Di negara lain pun ada pajak. Ketika misalnya kita pindah ke negara lain, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sana, kecuali memang itu adalah urusan-urusan yang pokok dalam Islam, yang memang misalkan bertentangan, kita di negara itu nggak boleh sholat, ya kita harus mau nggak mau pindah atau diem-diem sholat di sana gitu. Tapi ketika urusannya seperti ini, kaitannya dengan muamalah, kita masih ditolerir untuk bahkan terikat gitu ya. Bahkan terikat, ikuti aturan tersebut, kita tetap mengingkarinya dalam hati bahwa memang itu bukan syariat daripada Allah, bukan syariat Islam. Tapi bukan berarti itu membuat kita untuk tidak menunaikan kewajiban kita itu. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap kewajiban zakat lagi, pajak gitu ya, tetaplah menjadi kewajiban kita selaku masyarakat di Indonesia ini. Dan yang perlu kita catat juga, Masya Allah, umat Islam itu adalah umat yang sangat patuh kepada pemerintahan yang selama tidak ada menzolimi hak-hak beragama daripada umat Islam itu sendiri. Masya Allah. Itu salah satu moral yang harusnya kita pegang, harusnya kita budayakan gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun berada, umat Islam itu sesungguhnya haruslah yang paling taat terhadap aturan. Contoh misalkan ada aturan area bebas rokok. Nah itu maksudnya apa tuh? Area bebas merokok itu apakah di situ kita bisa bebas merokok atau di situ tidak boleh merokok? Kan ada yang menafsirkan di situ bebas merokok gitu ya, itu area untuk bebas merokok gitu. Nah itu kalau misalkan ada notis ataupun pelang seperti itu, ya kita sebagai umat Islam itu harusnya betul-betul komitmen terhadap hal tersebut, betul-betul ngikutin juga hal tersebut. Contoh juga misalnya ini teman-teman pasti pernah ya ke toilet di mall misalkan, kan biasanya di pintunya atau di klosetnya itu dilarang jongkok di toilet, duduk gitu ya. Nah, teman-teman lebih memilih jongkok atau duduk. Itu diuji tuh bagaimana kejujuran iman kita tuh. Nah, sekiranya kita adalah umat Islam yang betul-betul mencoba untuk mempertanggungjawabkan keislaman kita, ketika ada memang kloset yang tulisannya dilarang duduk, karena memang itu adalah kloset dilarang jongkok gitu ya, karena memang itu adalah kloset duduk, maka kita berupaya semaksimal mungkin mengikutinya. Tapi kalau misalkan ada kloset duduk, ternyata nih teman-teman, ada kloset duduk tapi nggak ada
tulisannya gitu ya, nggak ada tulisannya nggak boleh jongkok gitu ya. Nah, gimana Boleh-boleh aja. teman-teman? Ya, Tapi ya, sebenarnya tidak sesuai fungsinya. ya tidak sesuai fungsinya. Ya, ya silakan. Ada beberapa versi memang ya. Boleh karena memang tidak ada aturannya ya gitu ya. Tidak ada aturannya ya silahkan untuk mengambil cara yang memang kita nyaman gitu. Mungkin itu ya perumpamaannya. Apa yang sudah diatur ya kita berusaha. Iya, apa yang sudah diatur kita taati selama memang itu tidak mengusik bagaimana urusan kita untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Dan saya juga mau menyampaikan satu hal dan pesan juga untuk diri saya, kami, dan juga teman-teman semua. Please mind your attitude elegantly. Pikirkan, pertimbangkan setiap attitude kita, setiap perilaku kita, gerak-gerik kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pastikan itu tuh elegan dan sesuai dengan syariat Islam kita, sesuai dengan apa yang Allah pandu kita, sesuai dengan tuntunan Allah. Insya Allah dampaknya akan baik, karena kalau kita tidak sesuai dengan itu atau malah bertentangan, itu dampaknya pasti buruk. Segala hal yang baik akan membuahkan yang baik juga, dan yang buruk nanti punya efek domino, akan menghasilkan keburukan-keburukan yang lain juga. Ya, kayak yang teman-teman sudah hafalkan ya, di Ar-Rahman tuh ayat 60, al jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Terus juga di ayat Al-Zazalah yang tiap hari teman baca gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan. Sekecil apapun keburukan akan dibalas juga dengan keburukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan kelas kita sampai sini. Syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaih. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak Ibu.